Oke, sudah nampak di layar masing-masing? Sudah ya. Kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan apa itu anatomi fisiologi manusia, kemudian fokusnya akan membahas apa, karena kalau dilihat dari asal-usul katanya ya, ada anatomi, ada fisiologi, itu memiliki arti yang berbeda. Meskipun secara realnya itu akan saling berkaitan satu sama lain. Jadi kita tidak hanya sekedar tahu bagian-bagiannya, tetapi juga harus tahu fungsi-fungsinya. Karena tentunya yang namanya organisme itu tidak akan terbentuk menjadi organisme atau individu yang utuh tanpa adanya sistem. Nah, sistem-sistem itu juga tidak akan bisa utuh terbentuk kalau tidak adanya organ. Organ tidak akan bisa terbentuk kalau tidak adanya jaringan. Jaringan tidak akan bisa terbentuk kalau tidak adanya sel. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwasanya sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Ya, meskipun sering terabaikan ya, karena kan kita nggak bisa ngelihat secara langsung. Yang kita lihat adalah organ apa namanya gerak tangan misalkan, atau yang bisa lihat rambut, kulit. Nah, tetapi kan kita lupa bahwasanya apa yang kita lihat itu adalah kumpulan dari miliaran sel-sel yang menyusun sehingga terbentuklah menjadi kulit. Artinya apa? Kulit tidak akan bisa terbentuk kalau tidak ada sel. Nah, itu kesimpulannya. Kemudian pada pertemuan kita yang kedua ini kita akan membahas tentang sistem homeostasis. Sebelumnya ada yang pernah mendengar istilah sistem homeostasis? Sudah, Bu. Oke, ini ada yang sudah, ada yang belum ya. Sudah Bu, barusan. Nah, itu juga sudah mendengar gitu ya. Tetapi dalam hal ini maksudnya sudah mendengar sekaligus sudah sedikit mengerti sistem homeostasis itu berkaitan dengan apa sih? Nah, itu. Ayo, ada yang tahu? Ini kita akan membahas tentang apa kalau homeostasis? Mekanisme pengaturan anggota yang terkait keseimbangan dinamis. Oke, pengaturan segala sesuatu yang ada dalam tubuh kita untuk keseimbangan yang dinamis. Betul itu. Tubuh kita itu harus seimbang. Kalau nggak seimbang nih ya, saat ini kalian nge-zoom seperti ini ya, mungkin posisi duduknya nggak akan pas. Kita nggak punya posisi tubuh yang tegak. Kita pengennya ke kamar mandi, malah ke belakang. Ya, kita pengennya ke depan, malah ke samping. Nah, itu kan berarti tidak ada sinkronisasi yang baik ya antara otak yang menjadi sistem saraf pusat kita dengan motorik kita, nggak nyambung. Nah, kita juga harus menuntut tubuh kita ini supaya tetap seimbang. Meskipun sebetulnya tubuh kita itu sudah punya kemampuan itu secara alami, nggak perlu kita suruh pun juga sudah melakukan itu. Tapi meskipun demikian, itu juga tidak boleh disia-siakan. Artinya tetap harus ada perawatan-perawatan khusus. Kita harus menjaga hal-hal yang mungkin bisa merusak keseimbangan tersebut. Nah, itu ya. Jadi dalam hal ini kalian menginginkan seimbang juga harus menunjukkan sikap yang supaya seimbang itu tetap ada dalam tubuh kita. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas itu dengan baik gitu ya, baik dan benar tentunya ya, karena kita masih diberikan akal yang sehat. Oke, saya coba untuk slideshow. Nah, di sini sistem homeostasis ya, kalau dari asal katanya itu berasal dari kata homeo yang berarti sama, stasis yang berarti berdiri atau diam. Nah, maksudnya apa ini? Gitu ya. Nah, karena pada dasarnya tubuh kita itu selalu ada faktor-faktor eksternal yang membuat tubuh kita tuh tertekan, ya. Atau bisa dikatakan tubuh kita itu mengalami stres. Stres itu bukan berarti stres pikiran aja, bukan ya. Stres itu karena faktor-faktor lingkungan, baik itu secara fisik maupun secara kimiawi, yang secara normal itu nggak ada dalam tubuh kita. Ya, seperti sentuhan yang mungkin itu menyakitkan ya, atau goresan begitu, atau mungkin suhu yang terlalu panas ya, terlalu tinggi. Nah, itu tubuh kita itu mencoba untuk menghindari itu. Untuk ada mekanisme jangan sampai tubuh kita itu berlarut-larut dalam dampaknya
Nah, itu kita punya mekanisme seperti itu ya. Yang tujuannya untuk apa? Untuk melakukan mekanisme pertahanan, untuk menjaga kondisi tubuh tetap seimbang. Nah ini ya, jadi ini adalah ilustrasinya. Kita nggak mungkin dalam kondisi yang terus posisinya stabil, itu nggak mungkin, karena kan kita makhluk sosial ya. Kita ada di lingkungan, di mana lingkungan itu tidak selalu baik untuk kita, baik itu dalam bentuk lingkungan yang sifatnya abiotik maupun yang biotik begitu ya. Benda mati pun bisa berdampak buruk terhadap kita kalau semisal memberikan efek yang merusak ya tubuh kita misalkan, atau mungkin yang sifatnya biotik ya, banyak zat-zat yang mungkin bisa menyebabkan tubuh kita itu mengalami gangguan fungsi. Nah, kebiasaan hidup kita yang tidak sehat, nah itu juga bisa berpengaruh terhadap keseimbangan tubuh kita. Nah, kita selalu berusaha nih ya, jadi kayak main jungkat-jungkit seperti ini, selalu berusaha agar posisinya tetap stabil seperti ini ya, antara kanan sama kiri itu harus seimbang, kalau enggak nanti ambruk sebelah. Nah, kita pengen seperti itu, kita nggak akan nggak akan membiarkan tubuh kita itu berat sebelah kiri. Nah, bayangin aja kalau tubuh kita berat sebelah kiri, untuk berdiri tegak pun kita nggak bisa, bakal ambruk terus. Nah, itu sebagai wujud ya bahwasanya tubuh kita berusaha untuk tetap seimbang. Nah, sebetulnya keseimbangan kita itu siapa sih yang mengatur dalam tubuh kita? Nah, tadi kan saya sudah menyebutkan kalau kita ini punya sistem saraf pusat ya, yang kita kenal sebagai otak. Siapa coba yang meragukan otak? Nggak ada ya. Bahkan kalau sampai di antara kita yang bilang, aduh Bu, otak saya udah pas-pasan nih Bu, udah mentok, udah nggak bisa lagi ilmu masuk. Itu hanya secara lisan Anda yang berbicara, tapi kenyataannya otak itu tidaklah demikian. Otak itu punya kemampuan yang luar biasa. Ya, seringkali saya mengingatkan kepada mahasiswa bimbingan saya bahwasanya belajar itu jangan direncanakan, ya. Belajar itu jangan pernah direncanakan. Kenapa? Karena kalau belajar direncanakan nanti jatuhnya seperti SKS. Sistem kebut semalam, besok ujian, sekarang belajar. Berjam-jam, nggak ada waktu istirahat, ya otak mana yang kuat seperti itu? Ya, artinya otak kita pun butuh istirahat. Tetapi kalau kita belajarnya tanpa disengaja, ternyata saya belajar, tapi nggak sengaja itu belajar, nah itu baru bagus. Kita menggunakan sistem pengenalan terhadap orang. Ya, jadi kalau seandainya kalian pernah ketemu nih sama orang meskipun nggak ngobrol, cuma ketemu aja pas di jalan, kemudian ada satu orang yang nggak sama sekali pernah ketemu, pasti memori otak Anda menyebutkan kayaknya saya pernah lo ketemu si A, walaupun cuma sekali, tapi pernah. Memori itu akan tertanam kuat ya di otak kita. Beda dengan kalian yang mungkin tidak sama sekali pernah ketemu. Mau dibuat kayak apapun, kalau emang nggak pernah ketemu ya bilang nggak pernah ketemu. Jatuhnya bohong nanti kalau seandainya saya pernah ketemu Anda, ternyata enggak. Karena otak kita itu akan merekam semua memori yang pernah dilihat oleh mata kita. Nah, anggaplah itu adalah proses belajar. Artinya, ketika dalam satu kali saja kita ketemu dengan orang, minimal kita kayaknya pernah ketemu ya, butuh pertemuan 2 kali. Masih kurang, butuh pertemuan 3 kali. Insya Allah dalam waktu seminggu, itu sudah mengenal secara keseluruhan. Nah, itu adalah proses belajar yang sesungguhnya. Sama nih kalian, di sela-sela kegiatan kalian di rumah, di tempat kerja, bawa di slide dari dosen, lihat beberapa kali sekilas, cukup 5 menit, 10 menit, dah taruh lagi, nanti setiap 2 jam lagi dilihat lagi, taruh lagi, sorenya dilihat lagi, taruh lagi, begitu dalam waktu seminggu. Anda akan merasakan hal yang sangat tidak diduga-duga. Tiba-tiba Anda merasa, saya mengingat semua letak-letak penulisan yang ada di slide. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena saya pernah mempraktekkan seperti itu. Ternyata luar biasa dampaknya. Meskipun kita belajarnya tidak disadari, kan nggak sadar itu belajarnya. Itu bukan belajar itu mah, cuma sekilas lewat aja, kayak ketemu orang tadi, gitu ya.
nggak sengaja nih ketemu sama orang dan kita nggak mencoba untuk ngobrol, nggak, cuma ketemu aja. Tapi ternyata otak kita merekamnya sudah pernah ketemu dan kita ada memori ya, memori yang kuat begitu. Nah, saya harapannya kalian bisa memakai metode itu dalam belajar. Jangan pernah direncanakan. Udahlah, kalau direncanakan itu hasilnya ya segala sendiri. Bayangin aja besok ujian, sekarang belajar dari awal sampai akhir. Kepala mana yang nggak sakit gitu kan. Nah, itu jadi silakan kalian bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah saya paparkan tadi ya. Nah, keseimbangan tubuh kita itu diatur oleh yang disebut sebagai hipotalamus ya. Jadi hipotalamus itulah yang merangsang koordinasi dalam tubuh kita supaya tetap seimbang. Jadi kita berterima kasihlah dengan hipotalamus yang dimiliki. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya hipotalamus secara strukturnya, anatominya di bab berikutnya. Tapi di sini saya hanya menampilkan tempat atau lokasi hipotalamus kita ya, ternyata ada di area kepala, yang itu ada di dalam otak kita yang berwarna ini, yang ditunjukkan ada warna ungu. Jadi cuma segede itu doang ya, tapi fungsinya luar biasa. Ya. Kemudian itulah yang menjadi alasan kenapa kepala kita itu mahal. Ya, mahal dalam hal arti ya jangan sampai terbentur lah ya. Kalau mengendarai kendaraan bermotor ya pakai helm ya. Jadi bukan pakai helm bukan karena takut sama polisi gitu ya, tapi takutlah dengan kondisi ketika terbentur otak kita akan menjadi geger otak gitu ya. Nah, ketika geger otak itu apa coba? Banyak bagian-bagian organ otak, bagian-bagian otak ini mengalami kerusakan, pendarahan, bahkan mungkin kalau sampai mengenai hipotalamus, wah sudah wassalam gitu ya. Artinya Anda sudah tidak punya keseimbangan lagi untuk mengatur tubuh. Stroke ya kalau selamat, kalau enggak, nah itu ya. Kemudian hipotalamus ini adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon. Nah, ternyata hipotalamus ini menghasilkan hormon yang mana hormon itu sangat dibutuhkan untuk pengendalian semua. Tadi sudah disebutkan oleh teman kalian ya, semua organ-organ dalam tubuh kita itu agar berfungsi dengan baik. Yang mana tubuh kita itu ancamannya banyak dari faktor-faktor eksternal ya, baik itu dari faktor kimiawi, fisik ya, kemudian dari suhu segala macam begitu. Kenapa sih tubuh kita itu nggak bisa di suhu yang terlalu tinggi atau di suhu yang terlalu rendah? Nah itu kan karena tubuh kita ini punya mekanisme khusus untuk itu. Ya, dampaknya ketika tubuh kita terlalu panas itu seperti apa, tubuh kita kalau terlalu dingin itu seperti apa. Jadi kita itu harus dalam kondisi yang normal. Nah, kemudian mekanisme pertahanan itu dilakukan dengan cara komunikasi sel. Nah, logikanya seperti ini. Tubuh kita ini kan sel-selnya banyak ya. Bagaimana kita bisa merasakan sakit ya ketika kaki kita terinjak? Padahal kita belum melihat kalau kaki kita terinjak, tapi kita sudah merasakan, aduh, kaki saya terinjak gitu ya. Berarti kan ini ada semacam informasi yang diteruskan. Ada semacam komunikasi yang disampaikan, terutama kita butuh yang namanya sistem saraf. Kalau sampai tubuh kita itu tidak ada sistem saraf, ya sudah wassalam ya, artinya tidak bisa meneruskan segala informasi yang dibutuhkan atau yang dilakukan oleh sel-sel tubuh kita. Dan ini semua berfungsi untuk apa? Untuk menyampaikan informasi dari sel ke sel, karena kan sel kita banyak banget tuh, nggak hanya jutaan, bahkan miliaran. Gimana tuh caranya komunikasi satu sel dengan sel yang lain agar tubuh kita tetap stabil ya? Makanya kita butuh komunikasi. Yang mana sel itu akan memberikan informasi ke sel-sel yang lain ya, yang itu nanti akan ditujukan kepada sel target yang mengatur segala aktivitas dan koordinasi antar sel. Barulah terbentuk sebuah hubungan yang baik di sana. Bayangin kalau kalian punya teman 5 ya dalam satu ruangan, tapi nggak ada komunikasi sama sekali, ya nggak akan ngerti masing-masing ini kondisinya kayak apa. Tiba-tiba yang sakit, yang satu pingsan, padahal dari tadi dia nahan, sakit perut misalkan, tapi dia nggak ngomong. Gimana si C, si E ini tahu kalau ternyata si A ini sakit. Nah itulah fungsinya dari komunikasi. Tidak hanya dari kita, tetapi tubuh kita pun di dalamnya juga harus ada komunikasi, meskipun caranya berbeda. Kalau kita kan bisa ngomong nih, tapi kalau mereka nggak ngomong, tapi mereka ada sistem pengaturan sendiri.
Komunikasinya seperti apa? Yang pertama itu menggunakan komunikasi sel secara langsung. Jadi ini ada mekanismenya di sini. Jadi ketika sel itu saling berdekatan, ya, ketika posisinya berdekatan, itu akan ada istilah transfer sinyal listrik, ya, atau ion-ion yang kita kenal sebagai gap junction, gitu ya. Jadi gap junction ini kalau dilihat di sini ya, misalkan ini adalah protein 1 ya, ini adalah protein 2. Ini gimana nih antar protein ini bisa berkomunikasi? Padahal berdekatan. Nah, makanya ada istilah gap junction ini yang menghubungkan antara satu membran protein dengan membran protein yang lain. Nah, ini biasanya gap junction ini terdapat di hampir semua jaringan ya, termasuk jaringan ikan, jaringan epitel ya, dan yang itu berupa celah sempit ya atau saluran di antara dua membran. Nah, ini. Nah, kemudian gap junction ini tersusun oleh protein connection yang mengoneksikan yang terdiri dari 12 protein ya. Jadi connection ini tersusun atas 6 subunit koneksin transmembran. Jadi kalau dilihat seperti ini ya. Nih. Jadi ini adalah koneksonnya. Ya, 1 2 3 4 5 6 itu di lapisan membran yang pertama, terus di belakangnya lagi 1 2 3 4 5 6. Jadi totalnya ada 12 yang mengaitkan antara membran satu dengan membran yang lain. Nah, itu. Nah, di sini gap junction itu memungkinkan terjadinya aliran ion-ion. Karena kan kalau sel-sel kan nggak bisa ngomong nih kebutuhannya apa. Beda dengan kalian yang ketika lapar bilang, hei aku lapar loh, tolong dong ambilin makanan. Tapi kalau sel kan nggak bisa. Ya, sel harus memberikan kode. Jadi dia memberikan kode kalau dirinya tuh butuh sesuatu. Harus adanya aliran di sana untuk menghubungkan antara satu sel dengan sel yang lain. Ya. Nah, di sini kita akan tahu bahwasanya gap junction itu memungkinkan terjadinya aliran ion-ion atau sinyal listrik ya, dan molekul-molekul kecil yaitu berupa senyawa kimia atau sinyal kimia yang larut dalam air. Misal seperti asam amino, ATP, CMP ya, yang ini ada di dalam sitoplasma kedua sel yang berhubungan. Nah, di sini untuk antar sel itu memiliki hubungan ya, karena adanya aliran listrik tadi itu ya secara elektronik ya melalui mikroelektroda yang dapat menyebabkan terjadinya kejutan atau gangguan elektrik pada sel-sel ya. Makanya kalau kalian itu nggak sengaja keinjak api ya, itu kan cepet banget tuh, nggak ada dalam hitungan 1 detik itu kita sudah tahu kalau kaki kita itu kan menginjak api. Apa mungkin ada yang kalian menginjak api gitu ya, 5 menit kemudian baru kalian kerasa, aduh kaki saya menginjak kaki, kan enggak. Itu kayak nggak ada jeda gitu ya, langsung kerasa gitu. Nah, itu saking cepatnya dengan adanya aliran listrik itu ya. Jadi berupa kejutan-kejutan atau loncatan-loncatan listrik sehingga kita tahu kalau kaki kita itu menginjak listrik menginjak api begitu ya, panas gitu. Nah, kan nggak mungkin nih kalian jatuh responnya lama. Nah, sakitnya lama. Nah, itu ketara betul nih. Pertama karena memang pura-pura sakit, yang kedua karena memang ada gangguan saraf gitu ya. Kita jatuh tapi nggak kerasa sakit. Ya, itu artinya kalau misalkan kita jatuh tapi masih terasa sakit berarti masih normal. Sel-sel sarafnya masih normal, masih bisa merasakan itu dengan cepat ya, tidak butuh waktu yang lama. Yang kedua, komunikasi sel lokal ya. Tadi kan komunikasi secara langsung, sekarang komunikasi sel lokal. Jadi komunikasi ini terjadi melalui zat kimia yang dilepaskan ke cairan ekstrasel ya untuk berkomunikasi dengan sel lainnya. Di sini bisa menggunakan sinyal parakrin ya, bisa menggunakan sinyal autokrin. Apa nih kedua sinyal ini? Dan kita kedua-duanya punya gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir berpikir, aduh aku punya nggak ya? Tetap punya. Selama tubuh kita dalam kondisi baik, kedua-dua ini kita miliki ya.
Yang pertama, parakrin ya. Jadi sinyal parakrin itu maksudnya apa? Sinyal parakrin itu adalah sinyal yang bekerja secara lokal antara sel yang berdekatan ya, melalui proses difusi via matriks ekstraseluler. Jadi kalau semisal ini adalah apa namanya sel yang memberikan sinyal, jadi ini adalah targetnya. Jadi yang akan diberikan apa ya informasi begitu. Jadi kalau semisal di ketiga ini tidak ada komunikasi, nanti ujung-ujungnya lo gue gitu ya. Tapi dalam hal ini kan harus ada hubungan yang baik antara semua sel yang ada di dalam tubuh kita. Nanti kalau enggak, satunya ke kanan, satunya ke kiri, kan nggak nyambung ya. Artinya korbannya adalah diri kita yang akhirnya tidak bisa kondisinya baik untuk koordinasi tubuh. Nah, di sini jenis sinyal parakrin itu memperoleh tanggapan yang cepat yang hanya berlangsung dalam waktu singkat karena memang kondisinya di sini berdekatan ya. Jadi informasinya akan mudah cepat tersampaikan. Contoh, ini mungkin kalian kalau pernah belajar sistem hormon sebelumnya di SMK atau di SMA itu paling nggak pernah dengar ya apa itu epinefrin, apa itu adrenalin ya, atau mungkin di iklan-iklan ada yang pernah dengar istilah hormon adrenalin. Nah, itu kenapa kok berkaitan dengan sebuah keberanian. Nah, itu nanti akan tahu di sistem hormon begitu ya. Jadi epinefrin atau adrenalin itu adalah neurotransmitter dari kelas katekolamin ya, yang dilepaskan oleh satu sel saraf ke sel saraf lainnya atau sel saraf ke efektor pada otot rangka untuk merangsang atau menghambat kontraksi. Ya, tentu dalam hal ini ada sebab begitu ya dalam tubuh kita begitu. Jadi mereka itu akan meresponnya tuh dengan cepat. Apa sih mau tubuh kita? Ini sebagai contoh aja ya, bahwasanya dalam tubuh kita itu ada yang namanya sinyal parakrin ya. Ini sebagai contoh saja. Salah satunya adalah epinefrin atau adrenalin. Mungkin nanti akan lebih banyak mengenal ini di sistem hormon ya. Yang penting sekarang kalian mengenal dulu ya, oh ternyata ada ya hormon epinefrin, oh hormon adrenalin. Nanti secara spesifiknya akan dibahas di bab berikutnya. Yang kedua adalah autokrin ya, sinyal autokrin. Jadi sinyal autokrin itu adalah sel yang menghasilkan sinyal autokrin atau kita kenal sebagai autokrin saja ya, yang dapat mengikat sinyal tersebut ya. Jadi di mana sel pensinyalan dan sel target adalah sel yang sama. Jadi dalam satu tempat yang sama begitu ya. Jadi sel responsif terhadap substansi yang disekresikan sendiri, jadi dapat mengaktifasi atau menghambat aktivitas sel tersebut. Ini lebih mengenal dirinya sendiri. Kapan dia rusak, kapan dia sakit, tapi sayangnya dia harus merelakan dirinya sendiri rusak begitu ya. Kenapa? Karena jangan sampai kerusakan itu menyebar. Makanya ada istilah apoptosis ya. Apoptosis itu untuk membunuh dirinya sendiri dalam tubuh kita. Jadi sel itu ada kalanya dia harus memilih untuk bunuh diri. Tapi ini berlaku untuk sel aja ya, bukan untuk manusia. Jadi sel itu akan berkorban membunuh dirinya sendiri ketika dia merasa saya udah nggak mungkin lagi untuk bisa diperbaiki. Daripada saya harus merelakan teman-teman sel-sel lain yang itu ikut rusak, maka saya mematikan diri saya sendiri. Nah, itulah cara sel kita itu bekerja. Nah, ini adalah wujud dari sinyal autokrin. Jadi contohnya di sini ya. Jadi autokrin itu misalkan di sini ada interleukin ya. Interleukin itu alami dalam tubuh kita, yang mana interleukin ini mengatur sensasi nyeri dan respon inflamasi. Sebetulnya nyeri dan inflamasi, respon inflamasi itu atau peradangan itu sesuatu yang bersifat alami dalam tubuh kita. Demam, ya, peradangan itu sesuatu yang alami, itu sebuah perlindungan diri ya. Artinya apa? Itu bukan sakit yang kalau dikatakan sakit ketika efeknya itu berkepanjangan dan justru malah menimbulkan senyawa lain yang akhirnya dapat memperparah penyakit. Nah, tapi pada dasarnya inflamasi tadi itu adalah hal yang normal ketika tubuh kita itu sedang diinfeksi atau mengalami cedera seperti itu. Nah, ini contohnya proses atau respon inflamasi ya ketika sel terinfeksi virus.
Nah, sel tersebut tuh akan memberikan sinyal kepada dirinya sendiri, aduh saya terkena virus nih, dan saya kayaknya nggak bisa bertahan, makanya saya membunuh diri saya sendiri. Nah, ini dikenal sebagai kematian sel terprogram atau apoptosis ya, yang bertujuan untuk membunuh virus dalam sel tersebut. Nah, misalkan ini adalah sel ya, sel targetnya, di mana sel ini tuh sudah terinfeksi virus misalkan. Nah, dia takut kalau virus ini menyebar ke sel-sel yang lain, makanya dia akan segera mematikan selnya sendiri. Akhirnya dia wassalam ya, dan dia mengalami proses apoptosis begitu. Itulah yang saya lakukan untuk kita. Tidak akan membiarkan dalam jumlah yang banyak itu mengalami kerusakan. Tetapi dalam beberapa kasus memang virus itu tidak bisa ditebak ya. Kayak virus corona misalkan. Virus corona itu kan penyebarannya dahsyat banget ya dalam tubuh kita. Jadi apa namanya, dengan adanya inflamasi atau peradangan itu bisa menimbulkan efek lain, misalkan produksi sitokin yang berlebih. Makanya kalau kalian pernah lihat-lihat vlog orang-orang yang itu membahas tentang badai sitokin begitu, itu berkaitan dengan proses inflamasi. Sebetulnya inflamasi itu ya proses yang alami begitu. Dalam kondisi tertentu itu tadi, kalau tidak ada penanganan yang tepat, ketambah kondisi organ paru-parunya sudah rusak ya, maka akan cepat sekali mengalami kerusakan sel-sel yang ada di dalam paru-paru karena mengalami yang namanya badai sitokin tadi. Itu adalah salah satu wujud kalau tubuh kita sebetulnya mengalami proses untuk penyembuhan, tapi dalam kondisi itu nggak mampu. Nah itu. Selanjutnya komunikasi jarak jauh. Tadi itu kan komunikasi jarak dekat semua ya, sel-selnya dalam satu lingkungan yang sama. Kalau yang ini yang jarak jauh gitu, jarak jauh tapi dalam satu tubuh yang sama, bukan yang berbeda, tetap dalam satu tubuh yang sama ya. Jadi komunikasi ini berlangsung melalui sinyal endokrin atau hormon. Hormon kita salah satunya sebagai sebagai tempat untuk kita berkomunikasi dari satu bagian ke bagian yang lain. Kenapa? Karena hormon ini kan masuk dialirkan melalui darah ya. Yang itu kan mengalir dari seluruh bagian tubuh kita sehingga akan terdampak gitu ya, dari terdampaknya positif tapi untuk fungsi dari hormon tersebut. Baik, karena ada suara azan dulu ya, kita break sebentar, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, dilanjut lagi ya. Tinggal beberapa slide lagi karena kita waktunya sampai 3:30. Ya, tadi saya sudah menyebutkan kalau komunikasi jarak jauh itu menggunakan sinyal endokrin ya. Dalam hal ini adalah hormon. Jadi jangan pernah menyepelekan hormon yang kita miliki karena memang jumlahnya juga sedikit ya dalam tubuh kita. Sebetulnya kalau fungsi hormon itu tidak harus banyak ya dalam tubuh kita, sedikit tetapi berfungsi itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi hormon itu dia termasuk ke dalam sistem endokrin ya yang dialirkan melalui darah ya, yang sebagian besarnya juga itu berperan dalam pengaturan umpan balik atau kita kenal sebagai feedback seperti itu ya. Jadi ada dua macam umpan balik atau dua macam feedback ya. Ada umpan balik yang bersifat negatif ya, ada umpan balik yang bersifat positif. Maksudnya apa nih? Nah, maksudnya begini. Kalau umpan balik negatif itu akan ada proses keterbalikan. Kayak timbangan ya. Jadi ketika satunya lebih kanan ya, dibawa yang kirinya dikurangi. Ketika yang kanannya kurang, yang kiri dilebihkan. Nah, itu adalah proses feedback yang bersifat
negatif ya, jadi ada keterbalikan. Sedangkan kalau umpan balik positif itu ketika kanan tinggi, kiri juga harus tinggi gitu ya. Jadi saling jumlahnya harus sama-sama besar begitu. Nanti lebih spesifiknya akan saya jelaskan di contoh berikut ya. Nah, untuk yang negatif feedback atau umpan balik negatif, itu contohnya adalah pengaturan suhu tubuh manusia. Jangan dipikir kalau tubuh kita itu dalam pengaturan suhunya itu nggak ada yang ngatur. Secara alami ada, tubuh kita memiliki kemampuan itu. Siapa yang mengatur? Kembali lagi, si hipotalamus ya. Jadi hipotalamus kita itu kan ada hipotalamus anterior, ada hipotalamus posterior. Ya, jadi yang pertama kita menginginkan kalau posisi atau pengaturan suhu tubuh kita itu imbang, yaitu di suhu 37 derajat. Ini yang kita ingin capai. Ya, tapi kan dalam kondisi tertentu karena lingkungan, tapi ini bukan karena bukan karena sakit ya. Kalau karena sakit itu kan karena infeksi, karena penyesuaian begitu. Tapi kalau semisal ini tuh terkait karena faktor lingkungan, misalkan suhunya terlalu panas atau suhunya terlalu dingin. Nah, ketika suhu itu dalam kondisi normal, maka tidak ada masalah ya, tidak ada yang harus diubah dalam hal itu. Tapi masalahnya kalau suhu tubuh kita itu di atas normal ya. Nah, ini tubuh kita ada upaya untuk mengendalikan jangan sampai terlalu tinggi karena akan berakibat fatal untuk tubuh kita ya. Nah, di sini apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah sistem saraf itu akan memberikan sinyal ya agar pembuluh darah dermal mengalami dilatasi dan mensekresikan keringat. Jadi pembuluh darahnya itu melebar ya, mengalami pelebaran untuk mensekresikan keringat. Kemudian panas tubuh hilang dan lepas ke lingkungan dan akhirnya suhu tubuh kembali normal. Ini yang secara alami terjadi pada kita tanpa kita sadari. Kita berada di lingkungan yang panas banget ya, atau mungkin cuaca lagi panas banget. Itu kan mungkin upaya kita sambil memberikan hawa-hawa dingin pada tubuh kita, itu kan dari luar ya, tapi dari dalam kan kita nggak tahu. Masa iya kita mau memberikan udara masuk dalam tubuh kita, kan nggak mungkin ya. Oleh karena itu tubuh kita punya pengaturan seperti ini. Jadi hipotalamus anterior ini akan meningkatkan hilangnya panas ya melalui vasodilatasi ya. Jadi mengalami pembuluh darah yang dilebarkan dan mensekresikan keringat. Nah, akhirnya keringat itu keluar, hawa panasnya keluar ya ke lingkungan sehingga tubuh kita kembali normal. Nah, bagaimana kalau itu sebaliknya? Kita berada di lingkungan yang dingin, bahkan ekstrim. Apa yang akan terjadi? Kebalikan. Nah, tadi saya mengatakan kalau negatif feedback itu kan berkebalikan ya, yang kanan tinggi, yang kiri rendah. Ketika yang kanan rendah, yang kiri tinggi. Nah, itu prinsipnya untuk negatif feedback. Jadi ketika turun, itu bukan berarti dibiarkan aja. Nah, sistem saraf yang dalam hal ini yang berperan adalah hipotalamus posterior, itu fungsi atau kerjanya berkebalikan dengan hipotalamus anterior. Dia akan memberikan sinyal akan pembuluh darah ini mengalami konstriksi, ya, penyempitan, dan kelenjar keringat itu menjadi tidak aktif. Karena kalau sampai keringatnya aktif, kelenjar keringatnya aktif, banyak keringat yang keluar, nanti jatuhnya kita akan tidak seperti apa yang diinginkan ke suhu normal seperti itu ya. Di sistem saraf memberikan sinyal agar pembuluh darah dermal mengalami konstriksi dan kelenjar keringat inaktif ya. Namun dalam kondisi tertentu kalau misalkan suhunya terus turun ya, maka sistem saraf akan memberikan sinyal pada otot untuk berkontraksi tanpa sadar begitu. Sehingga aktivitas otot itu akan menghasilkan panas. Dan itu akan menyebabkan suhu tubuh kita akan naik dan bahkan kembali ke normal. Itulah upaya-upaya tubuh kita yang yang tanpa kita sadari itu terjadi demikian.
begitu ya. Jadi bukan hal yang kita pikirkan, aduh ini suhunya rendah nih, gimana nih saya ngaturnya, ya enggak. Selama keseimbangan Anda itu bagus, hipotalamusnya oke ya, baik itu anterior maupun posterior, itu akan bisa berperan di masing-masing kondisi ini. Di mana hipotalamus anterior itu dalam kondisi ketika suhu tubuhnya di atas normal ya, dan hipotalamus posterior itu akan berperan ketika dalam kondisi suhu tubuhnya rendah ya daripada yang normal ini. Ya, tapi kalau sudah normal ya tidak berperan, berhenti begitu ya sesaat. Nanti dalam kondisi tertentu berfungsi lagi, mengikuti kondisi tubuh kita seperti apa ya. Yang kedua, pengaturan gula darah. Ini juga termasuk dalam feedback negatif ya. Bahwasanya tuh kita menginginkan gula dalam darah kita itu dalam kondisi yang normal ya, dalam kondisi yang seimbang. Di sini ada homeostasis ya, kadar gula darah normal itu 90 mg per 100 liter. Tapi ada dalam kondisi tertentu seseorang itu mungkin karena ada penyakit bawaan, yang kedua karena kebiasaan hidup yang tidak sehat, banyak mengkonsumsi gula. Ya, kalau yang bawaan itu mungkin ada organ yang memang itu dilibatkan dalam proses pengaturan gula itu mengalami kerusakan. Nah itu kan nggak bisa kita paksakan ya. Kalau memang demikian berarti kan kita harus ada upaya khusus. Nah tubuh kita sebetulnya sudah bisa mengatur itu semua selama kondisinya normal. Jadi nggak ada yang rusak itu tadi. Nah di sini ketika dalam kondisi gula darah meningkat ya lebih dari 90 mg, maka kita ini kan punya organ pankreas ya, di mana pankreas ini memiliki sel B atau sel beta, di mana sel beta itu berfungsi untuk melepaskan atau mengeluarkan insulin. Apa kaitannya insulin dengan gula darah? Jadi insulin itu pada normalnya akan mengubah glukosa atau gula itu menjadi glikogen ya, di mana glikogen ini akan disimpan di dalam hati begitu. Jadi tidak berkeliaran di aliran darah. Ketika sudah dibentuk menjadi glikogen, aman, berarti gula darahnya kembali normal. Siapa yang merubah? Insulin. Nah, kebalikannya, ketika gula darah menurun, kan lemes badannya, artinya glukosanya nggak ada, kayak orang puasa begitu. Nah, itu secara cepat tubuh kita akan memberikan sinyal, aduh saya ini kekurangan gula, ini apa yang harus dilakukan? Nah, tadi kan si pankreas itu mengubah glukosa menjadi glikogen. Maka dengan kondisi seperti ini, maka glikogen yang ada di dalam hati itu akan diubah kembali menjadi glukosa oleh hormon, bukan insulin, tetapi hormon glukagon. Jadi glukagon ini juga dilepaskan oleh pankreas, tetapi selnya bukan sel beta, tapi selnya adalah sel alfa. Jadi jangan kebalik ya. Kalau hormon glukagon itu yang mengeluarkan adalah sel alfa, sedangkan hormon insulin yang mengeluarkan adalah sel beta. Fungsinya pun berbeda. Yang satu untuk mengubah glukosa menjadi glikogen, yang glukagon mengubah glikogen menjadi glukosa, sehingga glukosa atau gula tadi kembali ke darah dan menyebabkan gula darah kembali normal. Nah itu maksudnya ya. Jadi tidak masing-masing ketika insulin naik, glukagon naik, ya enggak, rebutan nanti dia di sana. Ketika insulin naik, glukagon turun. Ketika glukagon turun, insulin naik. Menyesuaikan kondisi tubuh kita, glukosanya itu dalam kondisi yang meningkat atau menurun. Nah, ini akan menjadi PR atau catatan tersendiri bagi manusia atau kita yang kebiasaan hidupnya buruk, terlalu banyak mengkonsumsi yang manis-manis misalkan. Ya, seumur hidupnya mungkin nggak bisa kalau nggak sehari itu minum manis sebanyak 10 kali misalkan. Nah, itu sudah berakibat fatal ya. Ketambah pankreasnya itu tidak normal. Ketika pankreas tidak normal, secara otomatis produksi untuk hormonnya juga mengalami gangguan. Jadi tidak akan sempurna dihasilkan.
baik itu insulin maupun glukagon. Tapi yang paling banyak ini insulin yang bermasalah nih, ya. Karena glukosa terlalu banyak, insulinnya terbatas, akhirnya apa? Harus ada asupan dari luar. Kalau kalian pernah melihat pasien entah itu di TV atau secara langsung ya, menyuntikkan dirinya sendiri dengan insulin, itu adalah wujud bahwasanya tubuhnya sedang mengalami gangguan insulin dan harus diinjeksikan kapanpun, dimanapun, ketika dia mengalami gejala untuk itu. Karena kalau sampai nggak segera diinjeksikan akan berakibat fatal, ya bahkan kematian. Oleh karena itu bagi mereka yang sudah mengalami ini, nah atau kita kenal sebagai diabetes ya, diabetes mellitus, itu harus ada treatment yang khusus, tidak boleh lepas dari insulin. Tapi kita kalau yang normal ya bisa, tanpa nggak usah khawatir, tubuh kita sudah mengenal ini semua. Ketika kita berpuasa, ya berpuasa kan sehari kita nggak makan, nggak minum, kan tubuh kita lemes tuh. Nah, gimana kita bisa menyeimbangkan gula darah kita yang melalui metode seperti ini, pengaturan feedback seperti ini. Karena kan kita sudah pernah menyimpan gula sebelumnya dalam tubuh kita, ya, yang itu disimpan di hati. Kemudian ini yang feedback negatif, dan sekarang yang feedback positif. Nah, jadi kalau kalian pernah baca-baca berkaitan dengan produksi ASI ya, jadi ASI bagi ibu hamil yang sudah melahirkan itu otomatis ASI itu menjadi makanan pokok bagi bayinya gitu ya. Jangan sekali-kali memberikan makanan nasi kepada bayi yang baru lahir. Nah, itu akan berakibat fatal. Kenapa? Karena organ-organnya belum terbentuk dengan sempurna. Kalau sudah sempurna tapi masih lunak ya, artinya tidak boleh ada bahan-bahan makanan yang keras itu masuk dalam tubuh kita, nanti bisa mengalami rusak, akhirnya infeksi, ya sudah begitu ya. Banyak yang kasus bayi baru lahir diberikan pisang, ujung-ujungnya meninggal. Nah, itu sebuah wujud yang tidak baik di masyarakat kita dan semoga tidak ada lagi yang begitu. Jadi ibu hamil yang sudah melahirkan itu secara alami itu akan bisa menghasilkan ASI yang akan diberikan ke anak. Ya, kalau kalian pernah mendengar ibu bidan menjelaskan atau ibu dokter menjelaskan ketika ibu hamil yang sudah melahirkan mungkin ASI-nya belum keluar secara langsung, jangan berhenti, terus aja ngasihin anaknya meskipun nggak keluar, tapi kelama-kelamaan pasti keluar. Nah, itu ada korelasinya di sini. Ternyata hisapan bayi itu ya pada puting susu ibu itu dapat merangsang prolaktin. Yang mana prolaktin ini adalah hormon yang akan memproduksi ASI. Nah, kalau prolaktin ini nggak kepicu, tidak keluar, ya gimana ASI-nya mau terbentuk? Padahal prolaktin itu munculnya itu salah satunya karena hisapan bayi. Jadi hisapan bayi yang merangsang prolaktin ini nanti secara alami bisa dikeluarkan oleh hipotalamus nih, ya. Jadi kalau dalam kondisi stres ya, ibu tertekan, bayi nggak mau nyusu, itu akan semakin menghambat prolaktinnya itu akan diproduksi. Makanya ibu hamil itu harus happy. Tidak boleh sedih ya, tidak boleh tertekan, karena nanti ketika melahirkan ASI-nya akan sedikit keluar gitu ya, karena kondisi stres itu akan menghambat sekresi prolaktin ya. Tapi kalau kita kembali lagi untuk menerapkan si bayi terus untuk menyusu ya, meskipun itu belum keluar ASI-nya, nah ini akan melonggarkan stres itu tadi, akhirnya akan mensekresikan prolaktin. Nah, kemudian kalau semisal ini dibiarkan ya, si ibu hamil atau ibu melahirkan tadi itu tetap stres ya, sampai kapanpun tidak akan keluar ASI-nya. Nah, di sini secara realnya isapan bayi dengan cepat itu dapat meningkatkan konsentrasi prolaktin dengan puncaknya itu sampai tercapai dalam waktu 20-40 menit. Ya, kemudian akan terus keberlanjutan ya, akhirnya isapan itu akan merangsang saraf eferen ya, yang kemudian hipotalamus itu akan memproduksi atau mensekresikan PRRP, prolactin releasing peptide, yang ini nanti akan mensekresikan prolaktin ya. Kemudian prolaktin ini akan mengaktifkan sekresi alveolus sehingga
kondisi untuk produksi ASI-nya dapat dipertahankan. Dan di saat yang sama hipofisis posterior itu akan mensekresikan oksitosin. Nah, beda lagi nih. Kalau oksitosin itu hormon beda dengan prolaktin, juga hormon tapi beda fungsi. Kalau prolaktin itu yang memacu untuk produksi ASI, kalau oksitosin itu berperan untuk supaya ASI itu mudah untuk keluar. Ya, keluar melalui duktus dengan merangsang kontraksi sel myoepitel yang itu ada di puting susu ibu, ya. Nah, ini. Jadi ini adalah proses ritme dari ibu yang sedang menyusui. Jadi ada istilah feedback positif. Semakin sering bayi menyusu, maka akan semakin banyak prolaktin yang dihasilkan. Semakin sering bayi itu menyusu, akan semakin banyak ASI yang dihasilkan. Nah, itu kan berarti kan keseimbangannya terus-menerus. Beda dengan yang feedback negatif tadi, ketika satu tinggi, satu rendah. Ketika satu rendah, satu tinggi. Tapi kalau yang feedback positif enggak, dua-duanya ikut tinggi semua. Begitu ya, dimana kita tahu bahwa prolaktin itu kan ada di dalam darah ya. Nah, adanya rangsangan sensoris ya seperti sentuhan itu misalkan hisapan bayi itu bisa meningkatkan prolaktin dalam tubuh si ibu. Nah, itu adalah contoh ya. Contoh kalau tubuh kita itu punya mekanisme seperti ini untuk menjaga keseimbangan. Kecuali kalau memang kondisi tertentu si ibu ini memang ada kelainan puting misalkan yang memang ASI tidak bisa keluar. Nah, itu tanda kutip ya, artinya memang harus ada penanganan khusus. Tapi secara alami demikianlah yang terjadi pada ibu yang sedang menyusui. Oke, cukup ya untuk bab kita yang kedua yang berkaitan dengan sistem homeostasis ya. Jadi harapannya dengan penjelasan saya tadi paling tidak kalian bisa menangkap ya bahwasanya tubuh kita itu bisa mengatur secara mandiri ya segala hal atau fungsional yang ada dalam tubuh kita begitu. Baik, sebelum saya tutup karena waktunya kurang 2 menit lagi, ada yang mau ditanyakan terkait sistem homeostasis? Silakan. Ya, kalau saya sih prinsipnya begini, tidak memaksakan kalian untuk penjelasannya sama plek dengan apa yang saya tuliskan, ya, karena memang itu namanya tidak kreatif ya. Tetapi saya tuh menginginkan kalian itu punya kemampuan untuk menangkap informasi, kemudian menyampaikan informasi itu ke orang lain dengan bahasa kalian sendiri, tapi dengan konsep yang sama. Gitu. Karena saya sukanya seperti itu ya. Jadi nanti untuk bab ini saya punya project ya. Jadi punya project khusus untuk kalian. Jadi projectnya adalah silahkan pilih dari ketiga feedback tadi ya. Boleh yang pengaturan suhu tubuh manusia, boleh pengaturan gula darah, boleh tentang produksi hormon prolaktin pada ibu yang sedang menyusui. Silakan boleh pilih salah satu. Kemudian saya pengen kalian itu membuat rekaman. Ya, kalian menjelaskan terkait mekanisme ini di depan kamera. Silakan direkam. Kemudian biasa upload di IG, kemudian kirimkan linknya ke saya. Bu, kalau semisal ada gambar-gambarnya boleh nggak editing seperti itu? Boleh, terserah. Karena kan sekarang zaman editingnya bagus ya, bisa menampilkan orang lagi ngomong, satunya gambarnya. Atau mungkin nggak mau pakai gambar juga boleh ya, silakan kayak ngomong biasa begitu. Tapi direkam, dilihatin mukanya ya. Jadi silakan itu dilakukan. Ya, nanti silakan di-share di IG masing-masing. Boleh, silakan mau pilih yang mana. Mau pilih yang ini juga boleh, yang ini juga boleh, tapi saya lebih sukanya kalian menjelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Ya, artinya saya pengen tahu sejauh mana pemahaman kalian terhadap
pengaturan-pengaturan yang sudah saya jelaskan tadi. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Paham, Ya. Bu. Kalau paham, nanti silahkan materinya bisa dilihat lagi, akan saya share untuk PPT-nya, dan untuk videonya juga akan saya share kembali linknya. Jadi kalau tadi ada yang keskip atau mungkin ada yang nggak fokus, itu bisa dilihat kembali ya. Tapi saya sangat menghargai hasil kalian ya, artinya jangan ikut-ikut orang lain ya. Pokoknya saya percaya kalian bisa menangkap apa yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian silakan Anda jelaskan ulang dengan bahasa kalian sendiri ya. Oke, cukup pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk kalian ya yang sudah hadir. Dan jangan lupa minggu depan kelas kita sudah gabung dengan kelas khusus. Nanti silakan si pennya ya, Salsabila untuk komunikasi ya dengan si pen kelas khusus ya. Gitu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.